WhatsApp aja ya. Oh my god, Nanta. Iya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Shalom. Kami Majelis GKJ Jemaat Bondowoso mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk hadir dalam peletakan batu pertama renovasi Gereja GKJ Bondowoso. Untuk menyingkat waktu, acara akan kita mulai, di mana pertama ada laporan dari Ketua Panitia. Kepada Bapak Cahyo kami persilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini dengan suasana penuh sukacita dalam satu acara yang menjadi bagian dari sejarah gereja kita, juga sejarah hidup kita. Akan dilaksanakannya peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja GKJW yang baru. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Pada hari ini kami mengundang perwakilan dari Majelis Jemaat, kemudian perwakilan dari Bini Sepuh atau sesepuh gereja. Beliau-beliau ini yang tahu persis perkembangan gereja kita sejak tahun 60-an sampai sekarang, bahkan sebagian adalah cucu, buyut, canggah dari Bapak Amin sebagai baptis sulung jemaat Kristen di Bondowoso. Waktu itu gerejanya nama Gereja Java Community Bondowoso, kemudian menjadi GKJW Jemaat Bondowoso. Juga dari perwakilan KRW, Bapak Ibu kami undang mewakili warga jemaat karena kondisi pandemi kami tidak bisa mengundang banyak atau ngaturi seluruh jemaat bisa hadir. Juga hadir bersama kita mitra dalam pelaksanaan pembangunan Bapak Adi dan Ibu dari Jember. Matur nuwun Bu, pagi-pagi Bapak sudah kerso rawuh di Bondowoso. Juga yang kami hormati dari Bapak Pendeta Jeffrey, bagian dari perjuangan kita Pak untuk mendapatkan IMP dari gedung gereja ini. Puji Tuhan, kita mendapat dukungan yang luar biasa dari Bamak, juga dari tokoh-tokoh ulama di Kabupaten Bondowoso. Bapak Ibu, bahwa kami panitia dibentuk bulan Agustus tahun 2020 adalah melanjutkan kegiatan panitia yang sudah dibentuk sejak rintisan sejak tahun 2009. Belum banyak yang kami lakukan
tapi sudah cukup banyak yang membuat kami bosan. Banyak kami pikirkan, mungkin belum banyak kami lakukan, dan dengan segala pergumulannya, perdebatan, diskusi, ide, teknis, administrasi, filosofi, bahkan teologi telah menyertai proses kami selama 5 bulan ini, dan pada hari ini, hari yang baik Tuhan berikan, kita akan memulai bagian inti dari membangun rumah Tuhan yang kami rindukan, kita rindukan, yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih atas dukungan, semangat, kritik, dan saran, sehingga rencana ini menjadi matang, bahwa nanti gereja kita akan mengganti bangunan yang lama. Bangunan lama ini daya tampungnya hanya untuk 80 orang, sedangkan nanti renovasi dengan perluasan ke selatan ini akan bisa menampung sampai 300 orang lebih. Dan kedepannya mungkin anak cucu kita, buyut kita bisa mengembangkan, kalau mau mengembangkan di balkon bisa lebih dari 350 orang. Kiranya ini menjadi obat kerinduan dan menyemangati kita bahwa ini sebuah perjalanan panjang. Ibarat kita akan bersama-sama melintasi samudra, kita dalam satu bahtera, kita harus saling menyemangati, kompak, dan tentu kritik dan saran tetap kami perlukan. Terima kasih atas dukungan segenap jemaat, mulai awal persiapan sampai hari ini. Berkat Tuhan yang disalurkan oleh jemaat luar biasa, sehingga pada hari ini kita semua memberanikan diri dan harus berani untuk mengambil langkah membangun gedung gereja yang kita rindukan ini. Para sesepuh gereja, mohon dukungannya, mohon kerelaannya, bahwa bangunan yang ada ini memang penuh dengan sejarah, suka dan duka kita bersama bangun lama, tetapi sejarah mungkin meminta kita untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, bahwa kita semua anak cucu memerlukan tempat ibadah yang representatif, yang aman dan nyaman. Kita tidak akan kehilangan sejarah dari gereja ini, tidak akan kehilangan nilai-nilai yang ditanamkan para pendahulu kita. Kita akan terus menjaga, dan salah satu bentuk menjaga itu dengan membuat rumah ibadah yang baru di atas rumah ibadah gereja yang lama. Semoga 5 bulan ini cukup menjadi bahan membekali para sesepuh terutama untuk mengikhlaskan bangunan yang lama ini akan menjadi bangunan yang baru. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti dalam acara ramah tamah mungkin bisa kita berdiskusi. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan ini semua. Dukungan doa, moral, dan juga material dari warga jemaat, bahkan di luar jemaat GKJ Bondowoso yang sudah kami terima dan tentu akan terus kami terima sampai terwujudnya bangunan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang menyediakan semuanya bagi kita, yang menjamin bahwa dengan keberanian, dengan keyakinan, kita akan bisa menyelesaikan tugas dan tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Cahyo untuk laporan tentang kegiatan pembangunan ini.
untuk melihat waktu, kami serahkan kepada Ibu Kristianti untuk memimpin ibadah peletakan karung pertama ini. Monggo Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, baik yang saat ini bersama-sama menyatukan hati batin kita ada di lokasi rumah ibadah akan dibangun, maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Shalom. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Ketua Panitia tadi, kita akan bersama-sama memasuki satu momen yang penting dalam perjalanan panjang yang akan kita lewati bersama-sama. Tata ibadah peletakan batu pertama gedung gereja sudah panjenengan terima. Yang ada di rumah bisa mengikuti dari broadcast admin GKJW Bondowoso yang tadi pagi sudah dikirimkan. Mari bersama-sama mengawali ibadah ini, kita memasuki waktu teduh dengan pengakuan bahwa Tuhanlah Sang Kepala Gereja, Sang Alfa dan Omega, yang tak pernah berhenti menyinarkan kasih dan kemurahannya sepanjang masa. Ibadah pagi hari ini kita alaskan. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita memohonkan berkat Allah untuk batu penjuru yang akan kita gunakan mengawali perjalanan panjang ini, marilah kita bersama-sama menyampaikan pengakuan dan permohonan kita ke hadapannya. Kita ungkapkan secara litani bagian liturgi nomor 2. Saudara-saudara, mari sebelum memohon berkat Allah untuk batu penjuru ini, kita menyampaikan pengakuan dan permohonan kita di hadapannya. Ya Allah, sumber cinta kasih sejati, kobarkanlah cinta sejati di tengah keluarga-keluarga umat-Mu di GKJW Jemaat Bondowoso ini. Kiranya kami hidup guyup dan rukun menyatukan batin dan tekad kami melayani-Mu. Jangan sampai goyah karena perselisihan. Kiranya keluarga-keluarga GKJW Jemaat Bondowoso semakin berkembang dan selalu berusaha menjadi bagi masyarakat dan menjadi teladan dalam hidup berkeluarga. Kiranya Tuhan, Sang Kepala Gereja, menjadi Raja di dalam hati jemaat beriman yang telah Kau berkati dan Kau satukan melalui keluarga dan persekutuan di GKJW Jemaat Bondowoso. Kiranya masing-masing senantiasa setia dan penuh kasih satu sama lain. Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga-keluarga yang miskin, yang sedang menderita dan yang haus akan cinta kasih, yang sedang terpapar COVID-19 maupun sakit lain, dan sedang berjuang untuk sembuh dan pulih. Biarlah Engkau menjaga dan melimpahkan berkat dan meringankan beban mereka. Amin. Kiranya pengakuan tadi juga menjadi doa dan harapan kita semua sebagai saudara. Mari mengungkapkan pengakuan kita, pujian kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait 2 dan 3. Satu Tuhan yang selalu
dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati untuk berdoa. Ketika pagi ini kami bangun menyambut anugerah-Mu dalam udara yang segar, tatap senyum orang-orang di sekitar kami. Kami tahu ini bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah dan mukjizat-Mu yang besar. Terlebih ketika pagi hari ini, di tengah-tengah udara yang cerah, kami boleh memasuki satu momen berharga, mengawali perjalanan panjang dalam sejarah kehidupan beriman dan pelayanan kami. Kami pun tahu semua ini juga karena Tuhan yang tak pernah berhenti berkarya. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyediakan hati mereka dengan utuh dan penuh cinta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk semua warga jemaat, keluarga besar GKJW Bondowoso yang bersama-sama menyatukan semangat dan tekad mewujudkan impian bersama untuk memiliki rumah ibadah yang aman dan nyaman. Terima kasih untuk Bamak, FKUP dan setiap orang yang Tuhan pakai sebagai sarana bersama-sama dengan kami mengabdi kepadamu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan peribadahan khususnya jemaat-Mu di sini. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Bondowoso yang juga sudah menjadi sarana Tuhan agar kami boleh beribadah, boleh melayani Tuhan dengan sukacita saat ini. Karena itu kami serahkan kami semua yang menyatukan batin untuk mengawali perjalanan panjang dalam ibadah peletakan batu pertama ini. Baik kami yang hadir di lokasi ini maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya kasih pemeliharaan-Mu senantiasa ada. Terlebih jika kami akan mendasari perjalanan kami itu dengan sabda-Mu, kiranya kami dikuatkan, dimampukan untuk setia pada tuntunan itu. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini, juga acara kami sampai selesainya nanti dalam tangan pimpinan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendasarkan ibadah peletakan batu pertama ini dengan menghayati firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6. 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa batu penjuru itu adalah batu yang akan menentukan arah sebuah bangunan. Batu yang pertama kali diletakkan dan dia akan menjadi patokan pembangunan itu dilakukan. Jadi sekali lagi bahwa batu penjuru adalah batu yang akan menentukan arah sebuah bangunan. Batu yang menjadi patokan pembangunan. Disitulah segala sesuatu akan dimulai. Perjalanan pendek atau panjang akan berawal dari sana. Petrus dalam nats yang kita baca tadi menyebut bahwa Gusti Yesus, Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru yang mahal. Dia secara khusus menjadi pribadi yang terpilih untuk menjadi pondasi kehidupan. Dia terpilih menjadi dasar keselamatan yang sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai batu penjuru, maka Gusti Yesus adalah pusatnya, awal dari segala aspek kehidupan kita.
Dia adalah batu dasar yang menentukan arah kehidupan kita. Seperti apa lika-liku perjalanan kehidupan kita, tapi ketika arahnya dituntun, didasarkan, dialaskan pada Sang Kristus, maka kita dijanjikan sebuah akhir dan perhentian yang penuh anugerah. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang percaya yang hidup, yang menaruh harapan kepadanya, maka panggilannya adalah harus menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai prioritas, sebagai tujuan hidup. Ya karena dialah yang menjadi pemegang kendali kehidupan. Dialah yang menuntun arah karena dia adalah batu penjuru itu. Dia harus menjadi pusat dan tujuan segala kehidupan kita. Dialah Alfa dan Omega. Kita dipanggil untuk mengawali, mengakhiri berdasarkan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena itu jika hari ini kita mengawali perjalanan panjang membangun rumah Tuhan, membangun gedung gereja, melayani pekerjaan Tuhan, maka sikap batin, sikap iman yang harus ada adalah mari meletakkan semua daya kita, mari meletakkan semua rencana kita beralaskan akan Dia. Siapapun kita dalam bagian perjalanan pembangunan atau renovasi gedung gereja. Mungkin kita adalah panitia, ketua, penasehat, kita adalah anggota, kita adalah warga jemaat, kita adalah supporter, siapapun kita. Maka kita diajak untuk mari mendudukkan, mengalaskan itu hanya kepada Dia. Apakah kehendak Kristus Sang Kepala Gereja itu yang sedang kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan? Ketua panitia tadi mengajak kita untuk mari bersama-sama, kita bergandengan tangan. Mungkin perjalanan membangun gereja sama seperti perjalanan kita pada umumnya. Akan bertemu dengan onak duri, akan bertemu dengan kerikil, ketemu dengan lubang kecil atau besar. Tapi mari bersama-sama kita melewati perjalanan itu dan menikmati setiap perjalanan, setiap peristiwa yang kita jumpai itu dengan bersama-sama dengan Dia, melibatkan Dia. Kita bangun, beralaskan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh karena itu dalam ajakan untuk menyatukan semangat, menyatukan niat, maka pikiran dan energi kita harus fokus pada satu titik. Kamuliaan Gusti, kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Sehingga segala kerjasama, saling mendukung, menguatkan, mendoakan, itu harus jauh lebih besar daripada ego, kepentingan diri, perselisihan yang harusnya jauh lebih kecil. Dan jika mungkin seharusnya malah tidak ada. Sehingga kita tidak sekedar mewariskan sebuah bangunan, gedung yang akan menjadi tempat bertumbuh bagi iman anak cucu kita, tapi kita juga mewariskan sebuah cerita iman, pengalaman iman. Betapapun mungkin dulu mbah, buyut, bapak, ibumu iku nduk mewujudkan sebuah bangunan gereja ini tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak bisa dilewati. Cerita pengalaman iman itu akan jauh lebih kokoh, lebih kuat daripada bangunan itu sendiri. Sebagaimana yang para leluhur kita, para sesepuh kita juga ceritakan dalam video refleksi beberapa waktu yang lalu tentang pembangunan gedung gereja yang ada sekarang. Maka dengan semangat yang pernah ada, mari kita serap sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, bahkan mungkin kita tambahi, supaya energi kita untuk perjalanan panjang di depan akan terus tumbuh. Bersama Dia,
Mari mengawali proses pembangunan ini dan terus akan bersama dengan Dia kita mengerjakannya sampai dengan akhirnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kesadaran bahwa sekuat apapun kita, sepandai apapun, semampu apapun, bahwa senyatanya kita semua ini adalah abdi. Kita semua ini adalah hamba yang sedang melayani pekerjaannya. Karena itu, mari bersama-sama kita naikkan permohonan kita ungkapkan bersama-sama secara bersahutan. Allah kekuatan dan pengungsian kami, sudilah Engkau memberkati tempat ini, supaya rumah ibadah yang akan dibangun di atasnya sungguh kokoh. Bersihkanlah tempat ini dari pengaruh roh jahat, roh perselisihan, roh iri dan dengki. Sudilah Engkau memberkati saudara-saudara kami yang akan menangani pembangunan gedung tempat ini. Semoga mereka selalu sehat, kuat, rukun, dan bekerja sama, supaya seluruh pekerjaan berjalan dengan lancar. Dalam Tuhan Yesus Kristus penolong kami. Sebab Engkaulah Raja yang mulia, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa, hidup kami tergantung pada tangan-Mu. Hanya Engkau gembala utama yang menuntun kami di jalan yang lurus. Maka hanya padamu-lah kami berharap. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua. Sudilah Engkau memberkati batu penjuru ini, sehingga gedung yang akan dibangun di atas batu penjuru, tiang utama ini tetap kokoh dan kuat, berdiri tegak meski dilanda badai, hujan, banjir, topan, dan lainnya. Dengan demikian, semoga batu penjuru, tiang utama ini selalu mengingatkan kami semua akan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru Jemaat yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Sebab Engkaulah gembala dan batu penjuru jemaat yang mulia, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sebelum kita bersama-sama memasuki prosesi peletakan batu pertama, mari kita ungkapkan pengakuan kita, menyanyikan Kidung Jemaat 352 bait 1, 2, dan 6. Dengan
kita akan bersama-sama memasuki peletakan batu pertama. Untuk peletakan batu pertama ini kami mohon kepada Pendeta Jeffrey dan Bapak Bambang Purwo Adi untuk mendampingi Bu Pendeta Kristianti untuk peletakan batu pertama ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Mazmur 127 ayat 1 bagian A mengungkapkan bahwa jika bukan Tuhan yang sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dengan dasar pengakuan firman Tuhan itu, kita diajak untuk menghayati bahwa pondasi bangunan yang akan dimulai berangkat dari satu batu pertama ini menjadi harapan bagi kita agar pekerjaan Tuhan di bumi ini senantiasa kokoh dan menjadi berkat dalam kehidupan. Kiranya berkat Tuhanlah yang akan merengkuh, menopang dan menuntun sejak pondasi dibangun sampai dengan akhir bangunan selesai. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Demikian peletakan batu pertama sebagai dasar pondasi pembangunan untuk renovasi gedung gereja GKJW Bondowoso. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita dan kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tidak ada ungkapan yang lebih indah yang patut kami naikkan di hadapan-Mu selain rasa syukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi dasar kehidupan yang sejati dan keselamatan yang kami miliki. Kiranya setiap karya pelayanan yang kami lakukan sungguh-sungguh juga mampu kami dasarkan atas kehendak-Mu. Sebagaimana firman-Mu yang menguatkan kami pun tidak pernah melangkah sendirian, tapi kehidupan kami sungguh-sungguh kami dasarkan, rencana kami alaskan atas kehendak dan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan proses pembangunan gedung gereja GKJW Bondowoso yang akan dimulai. Kasih Tuhan terus menuntun, memberikan hikmat kebijaksanaan, kemampuan bagi setiap orang yang menyediakan dirinya untuk ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan ini. Baik itu panitia, para penasehat,
para sesepuh, seluruh warga jemaat, dan orang-orang lain yang kami kenal, sahabat, kerabat, maupun yang juga tidak kami kenal, yang Tuhan pakai sebagai sarana Tuhan memberkati kami bersyukur untuk semuanya. Kami tahu Tuhan, perjalanan panjang yang kami hadapi mungkin perjalanan yang tidak mudah. Tapi kami juga tahu pasti bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap padamu. Beri kami kemampuan dan kekuatan untuk terus bergandeng tangan, menyatukan hati kami, tekad kami beralaskan atas kehendak-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat, para pekerja bangunan yang akan bersama-sama menjadi rekan pelayanan kami untuk melayani pekerjaan ini. Tuhan memberkati para pelaksana. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Engkau menuntun dan memberkati kami. Sebagaimana Engkau hantar kami tiba di sini dengan selamat, kami percaya Tuhan juga akan menuntun kami tiba di tempat kami masing-masing dalam keadaan baik. Mohon ampun untuk segala kekurangan yang kami lakukan dalam ibadah ini. Kasih-Mu terus memberkati kami, secara khusus keluarga besar GKJW Bondowoso, baik secara pribadi dan keluarga, agar kehidupan mereka yang Tuhan berkati juga membuat kami semua terpanggil untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Inilah syukur doa kami dalam iman dan pengharapan di dalam Sang Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, prosesi peletakan batu pertama telah selesai. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menaungi seluruh pekerjaan pembangunan gedung gereja GKJW Bondowoso sampai dengan penyelesaian pembangunan gedung gereja nanti. Tuhan memberkati para pelaksana, pekerja, warga jemaat, dan siapapun juga yang akan terlibat. Dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian ibadah peletakan batu pertama sudah usai. Tuhan memberkati kita. Kita akan memasuki acara selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, mohon jangan meninggalkan tempat sebentar. Selanjutnya adalah suatu masukan dari bini sepuh yang telah merintis gereja kita pada masa lalu, yang akan memberikan suatu motivasi kepada panitia. Kepada Ibu Atmojo, kami persilahkan. Pendeta GKJW Bondowoso yang terkasih dan para majelis yang ada, demikian juga khususnya panitia renovasi gedung gereja yang baru ini, juga kami ucapkan selamat datang kepada para undangan yang mewakili dari KRW ataupun gereja-gereja yang ada di sekitar Bondowoso. Kami ucapkan juga puji Tuhan bahwa kebetulan kami ditunjuk untuk mewakili warga yang 50 tahun yang lalu ikut terlibat di dalam pembangunan gereja yang lama di sana itu. Sebentar lagi kita tidak akan melihat karena akan diratakan dan mewujudkan kerinduan warga karena sudah 50 tahun
membutuhkan gedung gereja yang nyaman dan aman. Inilah sebagai perwujudan di dalam kita sebagai salah satu gereja di Indonesia yang bertumpu pada kerinduan untuk Indonesia maju. Bukankah di gerbang itu juga saya baca bahwa kita sedang berjuang melawan COVID-19, di mana pandemi masih belum berakhir, sehingga membutuhkan ketangguhan, suka dan duka dipakai Tuhan untuk membangun iman kita, agar di dalam pelaksanaan nanti, seperti pesan dari Ibu Pendeta, supaya kita saling mendukung. Tentu saja tetap menaati protokol kesehatan dan tidak abai. Demikian juga di dalam pelaksanaan giat dan tidak kendor di dalam semangat. Dan itulah nanti akan mencapai dengan perkenan Tuhan sebagai batu penjuru. Kepala gereja akan menggantikan gereja yang lama yang tidak cukup menjadi gereja yang nyaman, dan terutama demi untuk anak-anak dan cucu-cucu generasi mendatang. Dan inilah elogi yang pernah kita alami, yaitu mengenang jasa-jasa para pendahulu dengan banyak suka dan dukanya. Tetapi tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kami kisahkan di dalam buku Seraut Wajah GKJW Bondowoso yang lalu. Dan itulah perwujudannya di dalam mengenang. Tentu diharapkan nanti di sini kita akan hidup dalam mewujudkan kerinduan itu. Detik ini prosesnya adalah peletakan batu pertama, dan inilah dalam mewujudkan kami ingin sedikit sharing bahwa seperti yang kami perjuangkan saat itu, tentu dengan versi yang 50 tahun yang lalu, di mana kami mempunyai korespondensi dengan pendahulu pendiri gereja ini, yaitu keluarga Selfors Remeyer. Itulah yang juga menopang dengan perjuangan kami saat itu. Nah, sekarang kami sangat bangga kepada Bapak Ibu sekalian, juga para penyumbang, baik material maupun spiritual, yang sangat besar. Artinya, demi kelangsungan pembangunan ini. Oleh karena itu, kami ingin sedikit mengatakan bahwa ada pepatah, patah tumbuh, hilang berganti. Tentu ini sebagai ganti manakala gereja itu telah rata dengan tanah. Kita tidak usah menjadi sedih, tetapi justru sebaliknya, kita akan memulai dengan keadaan yang baik. Pesan, marilah kita mewujudkan, bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi komitmen kita bersama. Satukan hati, satukan batin, niat, dan komitmen sampai selesai, meskipun kita sedang di dalam perlawanan terhadap pandemi. Kiranya kalau boleh saya ingin menambahkan bahwa di dalam mewakili ini kami juga terlibat para saudara yang adiuswa, para lansia yang juga mempunyai semangat, dan ini kami wariskan kepada generasi muda yang akan datang, terutama panitia penyelenggara pembangunan ini. Ada salam SGS. S yang pertama adalah tetap jaga kesehatan sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Di dalam kegiatan, jagalah toleransi bersama, kerukunan,
Mojo mohon berdiri di tempat dulu. Begitu juga dengan Bapak Ketua Panitia dan Bu Kris. Saat ini adalah momen untuk potong tumpeng. Mohon Mbak Yanti dibantu Bu Kris untuk persiapannya untuk prosesi pemotongan tumpeng yang akan diserahkan pada Bini Sepuh dan Ketua Panitia. Monggo. Tes. Yes, sambil menunggu Bu Yanti membuka tumpeng, Bu Atmojo mengingatkan kita dengan salam SGS yang sudah lama tidak kita dengar. Nah, kalau biasanya ini trademark ini milik Mbah Marto. Adios wah, sekarang kita pinjem ya, ganti panitia renovasi, gitu nggih. Panitia renovasi, maka nanti salamnya SGS, sehat, giat, semangat. Yes, gitu nggih. Bapak Ibu di sini maupun yang ada di rumah, mari saya akan mengawali. Panitia renovasi SGS, sehat, giat, semangat. Yes. Satu kali lagi. Panitia renovasi SGS, sehat, giat, semangat. Yes. Ini kalau Mbak Marto, nek durung yes, itu si tangannya kalih modun. Modunnya pun yes. Semoga Mbak Marto ada di rumah dan menyaksikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, menandai sukacita kita pada saat ini bahwa Tuhanlah yang akan menjadi batu penjuru sejak kita mengawali, melaksanakan sampai kita mengakhiri. Maka bentuk tumpeng yang mengerucut ini hendaknya juga mengingatkan kita bahwa segala yang kita akan lakukan, mari didasarkan berfokus hanya kepada Tuhan. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita menandai perjalanan panjang yang akan kita lakukan ini dengan pemotongan tumpeng. Pertama ini akan kita aturkan kepada wakil dari sesepuh sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Terima kasih untuk warisan iman, semangat, perjuangan berharga yang telah diberikan kepada kami. Kiranya semangat itu, iman itu tetap mampu dijaga sampai akhir kehidupan kita. Monggo dengan penuh sukacita diterima. Bagaimanapun juga keadaannya, iman semangat yang sudah diwariskan itu perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Pembangunan gedung gereja kiranya menjadi salah satu merawat warisan itu, merawat semangat dalam iman yang terus teguh. Karena itu ini akan diberikan kepada panitia. Terimalah dengan sukacita untuk melanjutkan karya menjaga, merawat warisan yang dititipkan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Sudah? Kayak kesini Mbak, kita difoto. Loh sendoknya ketinggalan. Ngopong udah hari. Sudah.